Maka kalau misalkan kita bicara mindfulness dalam keluarga, apa sih yang suka bikin kita tuh dirasa susah mindful dalam keluarga? Nah, biasanya kadang-kadang apa aja tuh yang biasanya suka bikin kita ngerasa susah mindful dalam keluarga itu? Biasanya apa aja nih? Nah, apa ya? Silahkan kalau ada yang punya pendapat. Beda pendapat. Nah, suami istri kan pasti bakal selalu beda pendapat kan? Suami istri pasti bakal selalu beda pendapat kan? Beda isi kepala, beda pendapat. Egois. Wah. Nah, menarik nih. Apa sih yang bikin mindful itu dirasa susah? Beda sifat jelas. Oke, dirasa apakah beda sifat? Apakah ada yang bilang beda kebiasaan? Wah. Tidak semisi dalam bekerja, kurang bagus komunikasinya. Wah, ternyata sahabat-sahabat sekalian, ketika kita melihat hal-hal seperti ini, hal-hal yang tadi Anda sebutkan ini semuanya betul. Betul. Tapi kalau misalkan kita melihat ternyata hal-hal ini tuh semuanya ternyata bukan akarnya. Ternyata itu ibaratnya baru batang atau mungkin baru ranting-rantingnya aja. Nah, ternyata ketika saya amati, apa sih yang bikin, padahal kan gini tadi Anda bilang, beda sifat, beda kebiasaan. Beda sifat, beda kebiasaan. Ya betul. Semua orang isi kepala pasti beda sifat, ya enggak? Suami dan istri mau nikah selama 30 tahun sekalipun, kebiasaan pasti beda, ya enggak? Betul? Betul banget. Tapi kenapa bisa ada pernikahan yang harmonis, yang pasti dia sifatnya berbeda, kebiasaannya beda, tapi kok mereka bisa harmonis, bisa mindful, tapi di satu sisi yang lain, kok ada sih yang belum bisa mindful itu kenapa? Ternyata, ya, bukan masalah beda sifatnya, bukan masalah beda kebiasaannya, tapi ternyata yang menjadi permasalahan paling besar, yang menyebabkan kita belum bisa mindful dalam pernikahan itu adalah yang namanya kayak gini. Ayah bunda sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Apa nih bacanya? Nah. Itu eksponen. Unmeet expectation. Mohon maaf kalau tulisan saya jelek. Duh, jadi malu ini. Kelihatan ini, ya. Unmeet expectation. Jadi sebetulnya bukan karena beda kebiasaan atau beda sifatnya yang bikin kita sebel sama pasangan, tapi kita tuh punya ekspektasi sama pasangan. Harusnya. Nah, ciri-ciri unmeet expectation itu ciri-cirinya gitu tuh. Ciri-cirinya ada harusnya. Nah, siapa yang di dalam kepalanya punya banyak harusnya. Harusnya yang namanya suami itu begini. Harusnya yang namanya istri itu begitu. Nah, harusnya gitu-gitu aja. Yang bikin beda kebiasaan inilah yang jadi masalah besar. Ya, nggak sesuai realita. Ya. Jadi kita tuh sudah pasang ekspektasi, harusnya suami itu kayak gini. Harusnya yang minta maaf duluan adalah bundanya. Ngapain juga? Iya, ngapain juga aku berbuat kebaikan? Toh dianya aja kayak gitu. Nah, kan itu namanya unexpectation. Ya, tiap kita di dalam kepala ada harusnya. Jangan-jangan ini yang bikin kita nggak bisa mindful dalam keluarga kita. Mungkin nggak ada juga yang bilang nyanyi ya. Nyanyi apa namanya? Karena wanita ingin dimengerti. Emang laki-laki nggak mau. Coba. Muncul dong para laki-laki. Emang suami nggak mau dimengerti? Nah. Ayo, ayah-ayah pemberani. Aduh, ya kan? Pengen dong. Loh. Jadi, nah, kebayang nggak, ayah bunda sekalian, sahabat-sahabat sekalian? Sekarang gini, yang bikin pernikahan tidak mindful karena kayak gini tadi. Ya. Suami menyimpan di dalam hatinya ada unmet expectation.
Unmet expectation. Ini nyimpen dia di dalam hatinya kayak gini. Istri juga nyimpen unmet expectation. UE aja ya, saya singkat gini ya, di dalam hatinya. Unmet expectation itu menciptakan tuntutan nggak? Pasti. Pasti. Ada harusnya tuh bikin nuntut, apalagi kalau nggak kejadian. Ya, nah unmet expectation menciptakan tuntutan, ya. Tuntutan ini coba sekarang bayangkan. Apa yang terjadi ketika sebuah pernikahan diisi oleh sepasang suami istri yang berlomba-lomba saling menuntut kebaikan satu sama lain? Apakah ini jadi mindful? Nah, bubar. Karena balik lagi tadi, kita salah perlombaan di dalam pernikahan itu. Dalam pernikahan itu kita salah perlombaan. Iya, kita berlomba-lombanya menuntut kebaikan sih dari pasangan. Jangankan itu, kalau nanti udah punya anak, kita nuntut kebaikan dari anak. Nah, kamu harus ranking 1. Nah, kamu harus gini. Masa kamu gini doang nggak bisa? Nah, kamu harus gini. Nah, kamu harus itu. Nah, kamu harus. Wah. Kalau kayak gini terus-terusan, ya jauh lah mindful dari